Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dr. Rahim Soekarno, yang kami hormati Bapak Muhammad Guru UPTD Pesantren Batu Satu, dan juga rekan-rekan peserta disampaikan penyebaran pemahaman dan pendapat terhadap budaya positif yang kami hormati. Hari ini pertama-tama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah kita bersama, kita bisa melaksanakan aktivitas seharian dalam keadaan syariah yang Insyaallah semoga tetap berlanjutkan kepada hamba kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hubungan kita dari awal kegelapan menuju awal yang terbentuk dengan adanya dino Islam yang kita katakan pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik dan sebagai pelajar. Indonesia dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan saya ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara ini dibuka dengan tanda semangat, semoga acara berjalan lancar dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembukaan ini, dan semoga dengan pembukaan tadi kegiatan diklat diseminasi penyebaran pemahaman dan pemahaman positif yang sebenarnya salah satu materi aksi nyata calon penggerak Angkatan Belakang Kabupaten Sampang. Dan kami harap sebelumnya akan kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD Pesantren Batu Satu waktu kami hadirkan. Diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi intinya sekarang Pak Ahmad sedang mengerjakan tugas tentang budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah dilaksanakan. Sudah jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah dilaksanakan tentang budaya-budaya positif ini. Sesuai dengan visi kita di sekolah ini, yaitu semangat prestasi yang tinggi berdasarkan religius dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya dituntut untuk prestasi kepada siswa-siswi kita, tetapi selain berprestasi tetap mengutamakan religiusnya, ketuhanannya. Dan tidak cukup di situ, tetapi selain dari prestasinya, hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bukan mengada-ada. Jadi apa yang diperoleh oleh sekolah ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah visi kita. Jadi visinya memperoleh prestasi, kemudian berdasarkan religius keagamaan,
dapat prestasi, misalnya ikut lomba di kecamatan, di kabupaten, dapat juara. Nah itu bukan hanya sekedar basa-basi, tapi betul-betul memperoleh hasilnya sehingga bisa bertanggung jawab. Itu visi kita Bapak. Oleh karena itu, implementasi di sekolah ini berdasarkan visi itu, kita mengimplementasikan dalam dalam kegiatan sehari-hari itu Bapak Ibu. Di antaranya ada kegiatan ekstra kurikuler. Jadi setelah anak itu selesai pelajaran intra kurikuler, dilanjutkan dengan ekstra kurikuler. Ada lagi kegiatan isoma Bapak. Jadi isoma ini adalah merupakan implementasi dari visi kita. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat visi dan misi serta tujuannya, tetapi kita ini membuat visi, misinya apa, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu maksud dari penjabaran yang sudah kita susun mulai beberapa tahun yang lalu. Tahun ini visinya seperti apa yang saya katakan barusan itu. Jadi misinya di sini ada beberapa, ada 5 Bapak dan Ibu. Nanti kita ulas, mungkin nanti lebih jabarnya kalau ada kegiatan yang lebih lama lagi. Jadi dalam hal ini Pak Rahman mengerjakan tugas modul ini dalam JGP Bapak dan Ibu. Budaya positif insya Allah di sini sudah dilaksanakan. Salah satunya yang baru saja jadi kita laksanakan ini tentang larangan atau pelanggaran dan sanksi bagi siswa. Di sekolah ini tidak menekan tentang kekerasan Bapak dan Ibu, tetapi melatih siswa untuk selalu disiplin tanpa ada suatu kekerasan. Ini tujuan utama sekolah kita Bapak dan Ibu. Di antaranya sanksi-sanksi ini, kalau anak membuang sampah sembarangan kena denda, tidak lengkap pakai seragam kena denda. Banyak di antaranya. Dan nanti apabila di antara sebelah sekolah yang sudah ditentukan oleh sekolah, yang sudah disepakati bersama, kemudian ada hal-hal yang perlu ditambah oleh guru kelas, nanti bisa dikompromi lembur dengan siswa satu kelas itu kesepakatannya berapa. Yang penting ada kesepakatan dengan siswa-siswi Bapak dan Ibu di masing-masing kelas itu. Dan yang terpenting, dana sanksi itu yang terkumpul di kelas harus selalu dipantau oleh wali kelas, utamanya wali kelas, karena menyangkut masalah dana. Gunakan untuk kelas itu sendiri. Ini salah satu upaya kita untuk mendisiplinkan siswa, sehingga apa yang dipaparkan oleh Pak Rahman hari ini, insya Allah ini sudah banyak yang sudah kita kerjakan. Jadi nanti Pak Rahman mungkin dalam penyampaian modul tugas ini tentang budaya positif, insya Allah kabarannya. Dan yang terpenting, mari kita saling mendukung, saling kerjasama sehingga
nanti mungkin ada saling tukar pendapat. Andai kata ada suatu hal yang bersimpangan, kita cari nanti solusinya bagaimana supaya kita bisa sejalan nanti tanpa ada suatu pertentangan. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan dan juga pengalaman serta kolaborasi dengan beberapa program yang sekolah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sebelumnya ada pemilihan kedua yaitu tentang pemaparan atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah suatu materi saya nomor 1 tingkat yang mana tugasnya harus kita aksikan di sekolahnya masing-masing. Nanti salah satunya menyebarkan pemahaman budaya positif yang terkait dengan nomor 1 tingkat. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman terkait dengan penerapan pengalaman budaya positif. Yang mana di sini dan selanjutnya adalah apa sih budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Kita silakan. Yang kedua budaya positif. Merupakan pendidikan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti kebiasaan baik budaya merupakan pendidikan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu definisi dari budaya positif. Konsep inti Bapak Ibu untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah itu ada beberapa nilai atau inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan kenyamanan jelas, dan yang lainnya signifikan solusi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ada 6 poin penting ketika kita ingin menerapkan sebuah pemahaman budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Seperti apa sih harapan kita kalau kita ingin menerapkan sebuah budaya positif di sekolah? Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan cara baru adalah merupakan pembelajaran kegiatan dengan pembelajaran berdifferensiasi, sehingga peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan dengan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk memberikan profil belajar Pancasila. Jadi ketika kita membahas tentang kata-kata profil belajar Pancasila, maka kita tidak usah belajar mengenai yang berbeda. Ini ada sebuah profil belajar yang sudah kemudian beriman dan berkata kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpemikiran global, berpemikiran yang kreatif, berkritis, dan juga mandiri. Ini isi dari profil belajar Pancasila. Yang mana salah satu kita kalau kita ingin mendapatkan sebuah budaya positif, maka kita akan mengubah paradigma pembelajaran kita.
yang mana sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan baik dan juga sesuai dengan persoalan modern. Yang mana hal tersebut akan menunjukkan sebuah profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu di sini perubahan paradigma. Sebelum kita menuju kepada materi selanjutnya, kegiatan pembentangan dulu. Coba Bapak Ibu bertanya pula. Coba silakan kepalkan Bapak Ibu. Mohon kegiatan pembentangan dulu. Ada kepala tangan Bapak Ibu. Ada A, ada B. A itu Anda Bapak Ibu. B adalah teman Anda. Sobeklah sebagai kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Itu Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda Bapak Ibu. Anggap Anda berarti sudah meletakkan sebuah kertas di dalam genggaman tangan Anda Bapak Ibu. Terus gunakan benda tersebut sesuatu tersebut dengan segala daya. Belas sebelah sebuah kepala Bapak Ibu. Rasakan, kita mulai, kita meletakkan seakan-akan di dalam pikiran kita ada sesuatu yang orang lain tidak harus tahu, harus tahu. Sebab kertas itu sebagai tulisan yang selalu berada di depan Bapak. Kita silakan berpikir, dipilih berdasar penilai menunjukkan kepala dan kertas. Terus Bapak Ibu, teman Anda Bapak Ibu B akan mencoba dengan sekuat tenaga Bapak Ibu dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membantu, bisa merekam, bisa mengerti, bisa mengenal, bisa mengulang apa saja yang dalam B. Ingin tahu isi di dalam kata-kata Bapak Ibu. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana reaksinya Bapak Ibu? Saya sebagai B ingin buka, tapi kadang-kadang itu Bapak Ibu itu tetap tidak mau melepaskan kepala tersebut. Sudah Bapak Ibu, apakah yang diberikan? Apakah yang bisa dibuka? Apa yang dengan menghati, dengan menangis, dengan merokok, dengan merokok apakah Bapak Ibu boleh dibuka? Kalau tidak, bukan hanya Bapak Ibu saudara. Maksudnya ini berarti yang menjadi kontrol kita adalah kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Artinya perubahan itu berarti dari kita sendiri bukan orang lain. Ketika melepaskan, ketika betul-betul memaksa, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita yang mengontrol, ini punya saya sangat berharga kita sendiri gitu. Makanya kita mempertahankan diri kita dan kita, hati kita yang mengontrol, hati kita bukan orang lain. Berarti kita ada yang tidak diatur begitu Bapak Ibu. Berarti kita yang mengontrol begitu Bapak Ibu. Ini bertemu dengan perubahan kegiatan kepala tangan. Perubahan paradigma di sini Bapak Ibu, kalian sudah tahu Bapak Ibu kalian di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Guru melakukan berarti bukan kita sendiri yang kontrol. Ilusi bahwa kritik dan orang bersama dapat mengandalkan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, kita menyebabkan tangan yang ingin memaksa itu sebagai dewasa. Tapi cara kita yang mengubah cara kita untuk mengubah paradigma dan belajar tersebut. Ini Bapak Ibu terjadi kaitkan dengan mengubah paradigma dan dikaitkan dengan stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Kita sendiri. Seperti tadi, kita emosi mengembangkan tangan dengan baik itu bagus. Kita kembangkan tangan siapapun tidak bisa membuka karena kita yang mengontrol. Jadi di sini ada ketika kita kaitkan mengubah paradigma tersebut, ini stimulus respon. Seperti contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau kita kaitkan dengan teori kontrol,
Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa menonton kita, Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa menonton diri Anda. Seperti kepala tangan tadi. Walaupun ingin menolak, memaksa, mengalir, tapi kita tidak bisa melepaskan kepala tersebut. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi kalau terkontrolnya, model berpikir menang. Jadi di sini adalah itu untuk mengubah paradigma ketidakaitan dengan stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu adalah disiplin positif. Di sini ada beberapa. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid supaya dari pelajar. Ini berarti berkaitan mengenai Bapak Ibu Saudara. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ketentuan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita dari 2005 dasar dengan luhur diizinkan untuk diperbanyak oleh pelatih bersertifikat. Ini berarti Bapak Ibu bahwa banyak budaya positif yang belajar Bapak Ibu. Yang mana namun dalam budaya kita kata-kata disiplin ini dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapat kepatuhan dan kecenderungan umumnya ada rasa ketidaknyamanan Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini adalah selanjutnya, sedangkan di semua ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Mana nilai berbeda adalah sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh Bapak Ibu, nilai kebajikan di sebuah buah yang seterusnya adalah dimensi. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menjadi dokter William Glasser pada teori kontrol tahun 1924. Dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari kawan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Hussein 1998. Begitu Bapak Ibu. Kita sebagai ketika menghadapi sebuah siswa, ini berarti bukan ekstrinsik atau intensif yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena saya takut dihukum, karena saya takut diteror, karena saya takut didenda, tapi dengan sendiri ada kebajikan Bapak Ibu. Karena di sana munculnya secara intensifnya siswa yang muncul, bukan ada sebuah paksaan begitu Bapak Ibu. Ini yang muncul dengan menyebabkan dan mana di sana adalah tidak ada kata-kata sebuah paksaan di sini Bapak Ibu. Tapi munculnya dengan sendirinya. Bapak, nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia adalah yang namanya profil perhatian. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, berpemikiran global, bergotong royong, dan juga kreatif Bapak Ibu. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu, salah satunya adalah intinya, artinya apa ya? Salah satu konsepnya adalah kita harus mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Seperti apa Bapak Ibu rinciannya untuk kebutuhan manusia Bapak Ibu?
dasar kebutuhan dasar masyarakat. Dan kita menghadapi siswa maupun orang lain, baik di sekolah maupun di rumah, kita harus memahami tentang kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau power, kebebasan dan juga kesenangan baik. Tapi ketika kita mengubah paradigma baru, ketika kita mengingatkan budaya itu, kita harus tahu kebutuhan manusia apa: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan harga diri, keinginan untuk bangga, memimpin berprestasi, diakui atau didengar. Kebebasan, mandiri, ingin memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Bermain horor, antusiasme, tertawa, dan seterusnya tidak untuk berpindah-pindah. Ingin senang, ingin kebebasan, ingin penguasaan, ingin disayang, ingin bertahan hidup. Karena yang pertama ini bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup bersama, yang mana itu tidak baik. Ini salah satu teori yang mana disebut dan tahu kali kita ingin melihatkan sebuah budaya tersebut. Yang selanjutnya adalah salah satu poin dalam menggunakan budaya bersih adalah motivasi perilaku manusia. Apa yang harus dengan motivasi perilaku manusia? Mungkin ada yang tahu itu. Silakan itu. Kira-kira apa motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu adalah ada sebuah. Yang pertama, ada 3 hal ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan kebutuhan. Yang selanjutnya untuk mendapat imbalan kepentingan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, motivasi Bapak Ibu ini sama dengan Bapak Ibu. Itu munculnya dari ekspresi dari rumah. Contoh, sesuatu ketika ada guruna, berhubungan, kalau ada imbalan, ada hidup, berarti kita semangat. Jadi itu ketika kita lihat dengan budaya itu tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena masih dari luar. Motivasi masih dari luar, kita tidak sempurna. Itu adalah kata-kata film perawalan atau mana itu Bapak Ibu. Ekspresi itu kurang baik. Memang bagus untuk yang ini. Cuma lebih baik itu Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasinya dari inspirasi dari dalam diri siswa. Munculnya dari siswa. Artinya dengan kesadaran siswa mereka bisa memunculkan menghargai diri mereka. Apalagi kita diberi pemahaman dan sebagainya. Jadi juga munculnya dari siswa sendiri itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya tidak ada hukuman, ada konsekuensi, ada eksekusi. Hukuman yang tadi karena ini tidak nyaman maka dia pun kalau kamu hukum maka dia melaksanakan tugasnya. Itu berarti masih ekstensi, artinya masih di luar. Pemerintah itu masih di luar. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga konsekuensi dan restitusi. Seperti apa contohnya? Kita lanjut di sini. Ini Bapak Ibu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keahlian atau anak akan tersakiti, perilaku pasif, agresif, berluka, sistem tidak akan berjalan dengan baik, tidak kaku. Berlaku hanya pada sebuah menuruti, tidak berlanjut pada dunia nyata. Peraturannya adalah kamu harus murid mencita, makanya murid akan membenci Bapak Ibu. Kalau kita sesuai dengan visi kita yang tentang kampungan dapat terjadi, kita tidak usah menetapkan sebagai masa. Maka kita ada sebuah kesepakatan di sebuah tersebut yang mana kita kolaborasi dengan keyakinan kita ada kira-kira berarti. Kalau konsekuensi Bapak Ibu sesuatu yang terjadi
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan yang dilakukan oleh masyarakat. Apa peraturannya, melakukannya itu konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau cara yang berbeda distribusi Bapak Ibu merupakan pilihan menyiapkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang Bapak Ibu. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terlibat dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus dalam penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Murid memperbaiki dunia dan orang lain. Jadi ketiga cara tersebut Bapak Ibu, hukuman, konvensi, restitusi. Kalau kita lakukan dengan budaya positif, mana yang lebih baik Bapak Ibu? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Apa restitusi Bapak Ibu? Coba lihat Bapak Ibu. Ketiga pendapat ini mana yang lebih baik? Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Apa restitusi Bapak Ibu? Restitusi Bapak Ibu. Karena kalau restitusi itu adalah menguatkan murid Bapak Ibu. Murid itu mencari sebuah pemecahan masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih biasa nanti Bapak saya akan melanjutkan Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif kita ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama guru itu berpengaruh. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga teman. Dan yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer Bapak Ibu. Seberapa arti penjelasannya tertulis? Kita lanjut Bapak Ibu ya. Penghukum itu seseorang yang bisa menggunakan berbagai visi maupun verbal. Maka ini tidak sesuai dengan visi kita. Dengan orang berkata bahasa tadi, kita seorang guru tidak bisa menjadi penghukum Bapak Ibu. Terus selanjutnya kontrol kita yang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan hubungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kontrol yang kedua adalah Bapak Ibu, teman. Guru juga menjadi kontrol itu menjadi teman siswa. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menyentuh murid melalui persuasi. Yang keempat adalah guru posisinya terbuka dengan pemantau. Berdasarkan peraturan dan konsekuensi, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang ringan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ini kalau pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol guru yang kedua adalah manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi sebuah permasalahannya sendiri. Ini kalau yang menjadi Bapak. Kita sudah punya gambaran dari bagian ini, penghukum, pembuat berbagai salah, pemantau, dan juga manajer. Seberapa kita sejenak kita memikirkan apa saya selama ini jadi guru itu, di mana kondisi kontrol saya sebagai guru antara satu kelima tersebut ini Bapak Ibu. Untuk sejenak Bapak Ibu, sambil kita menunjukkan semuanya digunakan kita bentuk begini 4 dengan 5 posisi kontrol guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan
posisi penghukum. 2. Posisi membuat masa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk mengenai posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi menghukum Bapak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Di sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima dendam. Posisi pemain masa bertahan. Coba. Selamat pagi Bu. Naren. Terlambat lagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Seakan-akan Bu, ibunya yang calon. Biar ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa nanya kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, males. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman Pak. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu
senja, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir dua kali posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memilih.
memerdekakan diri. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari kita berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang ideal kelima tadi adalah yang mana? Yang terakhir, ya memang saya sendiri pribadi Bapak Ibu untuk memiliki tujuan ke sana sangat sulit Bapak Ibu untuk menerapkan hal tersebut. Bagi sini Bapak Ibu, semoga kita melihat kayak tadi kita bisa melaksanakan antara 5 kontrol secara budaya. Dan selanjutnya untuk menetapkan budaya disiplin adalah kewakilan kelas. Bapak Ibu selanjutnya mengapa kewakilan kelas? Mengapa bukan kewakilan kelas Bapak Ibu? Pembentukan kegiatan kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ada berguna sesuai dengan kondisi kelas dan sekarang sehingga mudah diterapkan. Semua warga negara adalah dilibatkan dalam pembuatan kegiatan kelas baru. Jadi ketika kita korelasikan dengan apa yang sudah dibuatkan di bawah kita Bapak Ibu, kita sudah menerapkan sebuah kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah yang kita sudah buat bersama-sama. Nanti sesuai dengan Bapak arahan kepala sekolah tadi pada waktu kita upacara, kita bisa menambah keyakinan kelas kita untuk ditambahkan pada kesepakatan sekolah Bapak Ibu. Kita kolaborasikan betul Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu sendiri adalah sebuah kegiatan itu akan ada nilai-nilai kebajikan di sana Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu yang kedua adalah untuk menetapkan budaya positif adalah kita kenal yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Bagaimana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan kesenjangan diri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Kenapa kok dinamakan segitiga restitusi? Karena betulnya segitiga yang mana solusinya ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini salah satu proses tadi ketika kita kaitkan dengan 5 kontrol guru tadi Bapak Ibu. Itu yang mana? Ketika yang sebuah guru tersebut menerapkan sebuah nilai terlambat 20 menit, ketika diatasi dengan segitiga seperti apa? Apakah menjadi pengatur? Apakah menjadi penangkal? Apakah menjadi di sini adalah manajer atau menjadi teman dan lain sebagainya? Itu yang jelas.
Ini ciri-ciri kalimat menstabilkan identitas ketika menghadapi murid Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah selanjutnya adalah validasi kebenaran yang salah. Biasanya kata-kata ini adalah kamu berpikirnya alasan, mengapa kamu mendahulukan, kamu mengaku bahwa mereka melindungi sesuatu yang paling penting baku. Padahal kamu bisa melalui Al-Quran yang buruk dan ini ya, ini kata-kata ciri khas validasi kebenaran yang salah. Dan tentunya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik, bukan ekstensif, tapi intrinsik dari dalam. Agar kesadaran seperti tadi, berbagi kasih goreng, beberapa memberikan sebelum tahu yang lain misalnya yang tahu adalah menanyakan keyakinan atau sesuai dengan signifikan spesies baru. Di sini Bapak Ibu contoh penerapan signifikan institusi yang sudah saya katakan Bapak Ibu. Artinya kita menanyakan sebuah latar belakang dari siswa tersebut.
Inilah pemaparan